Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sibuk ya Us ya? Gimana bentar sih ya? Iya. Ribon, kenapa? Mau ngobrol-ngobrol gini Us. Masalah ya anak-anak di kelas itu. Kalau jenengan kalau ngajar di kelas 5 Putra itu gimana Us? Ya, nggak gimana-gimana sih, tapi ya namanya anak putra ya, apalagi kan kelas yang 5 putra itu satu kelas putra semua. Ya beda sama anak putri, maksudnya dari atensinya juga beda, keaktifannya juga beda. Kalau di kelas putra itu kalau pas pelajaran saya ya aktif tapi dalam tanda kutip gitu, kadang harus diingatkan, kitanya kadang harus dengan suara yang agak keras gitu, karena kan itu 30 anak ya satu kelas ya, jadi kadang suaraku juga kalah kalau aku pas ada di depan itu, kalau pas aku bicara kadang di belakang itu nggak kedengeran, atau enggak kalau ini rame sendiri gitu kan, karena mungkin nggak begitu terdengar suaranya dari belakang, juga mungkin efeknya itu. Tapi sejauh ini sih ya masih kondusif, artinya dengan walaupun dengan tenaga yang ekstra gitu ya. Kalau di kelas putra kan beda dengan kelas putri, itu kadang harus dengan tenaga ekstra tapi dengan metode yang lebih ini juga. Tapi sejauh ini sih menurut saya cukup kondusif gitu. Emang kenapa di kelas putra? Gini Us, saya pas ngajar di kelas Putra itu loh, tuh emang anaknya bener-bener rame banget gitu. Misal saya lagi menjelaskan sedikit gitu, tiba-tiba rame, nanti saya suruh diam gitu, bisa diam, cuma nanti mulai lagi kayak cerita sendiri, terus ada yang jahilin temennya kayak gitu. Terus ya banyak sih, kira-kira kenapa ya Us ya? Apa mungkin salah, mungkin yang ngajar saya, caranya ngajar atau metodenya atau gimana? Emang jenengan ngajar pripun di kelas putra? Ya sebenarnya kayak ustadzah lainnya juga sih, buka kayak metode ini terus besok ganti lagi, misal ganti tema, ganti metode kayak gitu. Ya sebenarnya kayak yang lainnya aja sih Us. Tapi ini ya apa atensinya kurang gitu ya? Iya. Atau atensinya atau mungkin tanggung jawabnya kurang gitu kali ya terhadap pelajaran gitu, niat mereka sendiri mau belajar gitu ya. Mungkin kalau tidak dengan menggunakan, kalau tidak masalah metode nih atau media gitu, terlepas dari metode atau media yang kita gunakan di kelas itu, ada hal lain nggak yang mungkin, atau untuk meningkatkan adabnya mungkin atau tanggung jawabnya gitu? Kalau menurut jenengan ada hal lain nggak yang bisa meningkatkan atensinya mereka itu? Kayaknya sih ya ada sih Us, mungkin itu kan anak-anak kayak nggak teratur gitu, nggak ada aturan gitu. Misal ada satu ustazahnya di kelas cuma masih rame, ya mungkin dibikin aturan kali ya, kayak kesepakatan kelas. Misal sebelum kita mulai pelajaran kita bikin kesepakatan sama anak-anak dulu kali ya. Emang kalau aturan kelas secara umum sebenarnya ada kan ya di kelas ya, tapi untuk yang misalkan kontrak khusus belajar gitu kan ya, misalkan kesepakatan dengan kita dulu, kita tawarkan di awal anak-anak mau apa nih ke depannya gitu selama proses pembelajaran gitu. Sebenarnya sih kayak gitu juga bagus gitu. Menurut jenengan kalau anak-anak kelas putra itu kalau diajak seperti itu di awal gitu sudah mampu belum sih sebenarnya? Kayaknya ya udah bisa sih Us. Soalnya sebelumnya itu pernah sekali itu kayak ya sebelumnya bukan kontrak belajar sama anak-anak, cuma ya kayak misal kalau kamu nggak ngerjain nanti hukumannya gini gitu. Itu ya sama aja kayak kontrak kan ya. Kesepakatan belajar. Iya, mungkin nanti kedepannya mau dibikin kayak gitu deh sebelum mulai pembelajaran. Kalau itu kan biasanya kalau saya kayak pas di tengah-tengah aja gitu. Tapi kalau di tengah-tengah kayaknya anak-anak kurang gimana ya? Kurang tanggung jawab. Iya, kurang bisa bertanggung jawab sama tadi konsekuensinya apa gitu. Kayaknya kalau di awal mungkin bisa malah lebih itu, anak-anak bisa lebih tahu lah ya konsekuensinya. Misal kalau kalau rame sendiri, kalau misal cerita sendiri sama temannya, nanti mungkin
apa akibatnya gitu mungkin bisa. Tapi nih menurut jenengan nih sing seusia kelas 5 gitu. Kalau misalkan kita latih untuk bertanggung jawab dengan komitmen kayak gitu sudah bisa ya menurut Nina gimana? Sudah sih kelas 5 itu juga udah besar-besar kan anaknya juga, terus udah mau kelas 6 juga ya, untuk tanggung jawab harusnya memang udah bisa sih. Kalau selama proses nih pembelajaran, kalau saya gitu kan karena pelajarannya matematika ya, beda kan hitungannya juga saklek kan gitu ibaratnya, walaupun metode dan variasinya berbeda tapi kan untuk pelajaran yang verbalnya banyak, misalnya kayak IPS, bahasa Indonesia atau kayak IPA itu kan lebih banyak kalimat-kalimat gitu. Nah, menurut jenengan seberapa penting sih penggunaan medianya itu, variasi dari medianya itu loh, seberapa penting untuk menarik atensinya anak-anak gitu? Menurut jenengan gimana? Menurut saya ya penting sih, soalnya kalau misal IPS anak-anak itu emang biasanya jarang memperhatikan, kayak ya atensinya kurang itu. Tapi beberapa materi juga dia tuh tertarik, mereka tuh tertarik kayak misal seperti masa penjajahan, tentang sejarah itu kayak anak-anak bener-bener memperhatikan. Tapi kalau pas masalah kayak perekonomian kayak gitu udah aduh kayak cerita sendiri kayak gitu. Itu berarti ya tergantung konten materinya. Iya, konten materinya. Mungkin walaupun metodenya udah variasi, cuma kalau materinya anak-anak kayak belum gimana ya? Bukan kontekstual, nggak bisa apa ya, nggak bisa divisualkan. Gitu. Ya mungkin anak belum mengerti masalah itu. Yo kita jelaskan cuma ya diam. Nggak ada bayangan, nggak ada divisualkan gitu ya. Kan pelajarannya beda ya dengan saya. Kalau matematika itu kan lebih mudah dijelaskan dalam bentuk yang visual gitu, misalkan kayak rumus gitu kan jelas ditulis kelihatan gitu kan, walaupun otomatis kalau menggunakan metodenya ya harus divariasi tetap, apalagi kan kelas putra itu kan banyak ya, kalau kita nggak pinter-pinter mengelola kelas kan kadang kayak gitu ada aja yang usul sendiri kan gitu kan. Biasanya mungkin bener juga sih kayak penambahan variasi untuk itu ya, untuk materi-materi sing konten-konten kadang kan namanya anak kecil ya, kalau tidak divisualkan gitu kan kadang atensinya kurang kan gitu ya. Nah, harapan jenengan nih setelah kita ngobrol-ngobrol gini, sebenarnya harapan jenengan terhadap kelas ini seperti apa sih keinginannya? Harapan saya ya setidaknya kalau ustazahnya udah masuk gitu, udah antang di kelas, terus misal ustazahnya jelaskan itu mereka memperhatikan gitu, terus ustazahnya tanya ya mereka jawab, tapi jawabnya nggak kayak itu misal jawab tapi abis itu jadi topik mereka sendiri bicara sama temannya. Iya gitu ya, sukanya badut biar temennya pada ketawa gitu. Iya kayak gitu, terus aduh gimana ya, kayak jadi riuh banget gitu abis ustazahnya buka pertanyaan, bukannya udah jawab udah gitu, enggak, malah bikin topik baru lagi kayak gitu, sesi curhat lah. Karena laki-laki ya, karena laki-laki ya. Coba us gini mau cerita tentang di rumahnya ada apa ya gitu. Nah, ini dalam waktu dekat nih untuk kita sharing kan ya, untuk mendapatkan solusi menawa nanti dari hal baik yang pernah saya lakukan gitu bisa kita bagi. Rencananya dengan habis ini untuk meningkatkan atensi tadi ya, juga membuat anak-anak lebih disiplin ya, lebih disiplin dalam arti adabnya, sopan santunnya terhadap teman-teman maupun terhadap guru kelas. Tindakan jenengan mau seperti apa? Yang pertama sih saya pengen itu tadi buat kesepakatan kelas. Sebelum mulai pelajaran, kesepakatan kelas dulu. Misal nanti ada yang rame atau ada yang nggak mau mengerjakan, nanti konsekuensinya apa? Misal dikasih pertanyaan buat yang rame tadi, atau tempat duduknya di rolling kayak gitu. Terus yang kedua mungkin dari pribadi saya sendiri sih bisa jadi nanti saya mau mengembangkan metode belajarnya biar lebih menarik buat anak-anak kayak gitu. Mungkin ada entah itu praktikum atau pokoknya yang melibatkan anak-anak yang super rame itu biar bisa jadi perhatian ya. Selain dari sisi gurunya nih, selain sisi guru dan anak, ada nggak sih hal-hal lain gitu yang mungkin memicu mereka sehingga atensi mereka itu jadi berkurang ke pelajaran, atau dari lingkungan kelasnya mungkin
atau mungkin Yang- kurang kipas atau apa yang bikin mereka gerah sehingga aktivitasnya tambah banyak kan gitu, karena ini jadi riwah sendiri gitu. Ada nggak hal lain kayak yang jadi support system gitu, maksudnya selain dari diri guru dan anaknya yang menyebabkan atensinya anak-anak itu berkurang? Apa mungkin karena ini, karena kan kelasnya pindah ini ya Rus ya, terus jadi lebih dekat-dekat gitu, mungkin itu jadi sarana juga buat mereka saling ngobrol gitu lah. Kalau di kelas sebelumnya kan terpisah satu gitu kan, itu apa ya, mengurangi Ini ya mejanya anak yang dulu satu-satu gitu ya kan, Iya. duduknya nggak terlalu berdekatan Iya, gitu kan. Nek satu gitu. meja 2 orang jadinya tambah Jadinya lebih, iya. kayak apalagi anaknya besar-besar gitu ya. Nah, itu. Dengan mobilitasnya yang lumayan. Iya. Siapa nih yang kira-kira bisa diajak ngobrol ini mungkin untuk penataan ruangnya dan yang lain gitu? Dari Sarpa sama wali kelas juga kayaknya, wali kelas juga, biar itu anak-anak kan kadang lebih mudah diatur sama wali kelasnya kan ya, ya perlu ngobrol sama wali kelas sih. Bagus juga itu, mungkin lain kali ya, kalau lain kali bukan cuma misalkan sesama kita kan sama-sama ngajar kelas 5 gitu ya, tapi mungkin perlu melibatkan juga mungkin ya dengan yang lain gitu, misalkan oh ini kipasnya kayaknya nih yang tempat lain 2 cukup tapi kayaknya khusus kelas Iya. ini nggak cukup Nggak kayak cukup, gitu, jadi. karena cukup ini kan cukup banyak orangnya sehingga lebih panas otomatis, karena lebih panas kan anak-anak otomatis lebih riwah gitu kan. Iya, Benar benar. juga itu. Jenengan nanti kira-kira berani ngobrol nih sama saprasnya atau menyampaikan ke kepala sekolah? Iya, nanti ngobrol-ngobrol dulu, mungkin sharing-sharing dulu kali ya. Nanti siapa tahu nanti dari sharing-sharing sama ustaz-ustaz sama sesama guru nanti mungkin oh iya ini bisa jadi masukan buat kelas ini ya gitu. Itu bagus juga, kayaknya perlu dia sharing-sharing kayak gitu, soalnya Iya. bukan cuma jenengan ya statusnya mungkin saya lebih lama gitu, tapi juga masih menghadapi masalah yang sama. Kadang suaranya kalah kan kayak gitu. Iya, suaranya kalah. Karena mungkin anaknya putra semua, ya badannya udah besar-besar semua, dengan umurnya dia yang segitu badannya yang besar, suaranya banter-banter kan kayak gitu. Tapi sharing-sharing kayak gini sebenarnya bagus juga, dan saya setuju mungkin nanti kita bisa sering sharing gitu ya, entah matur ke kepala sekolah atau misalkan ini kayaknya kalau ada yang membuka mungkin dengan curhat gitu, jadi ada wacana seperti apa gitu kan. Oh ini ternyata di kelas-kelas seperti ini menghadapi kendala gitu. Bagus juga, saya support itu. Bagus, bisa dilaksanakan. Saya bisa contoh juga nanti mungkin kesepakatan kelasnya mungkin ketika saya mengajar, karena kalau kesepakatan kalau aturan kelas sudah pasti ada kan, tapi Iya, kalau kesepakatan kontrak belajar gitu kan istilahnya, terkadang juga saya sendiri sering melupakan gitu, wes langsung to the point pelajaran gitu, padahal sebenarnya komitmen di awal itu kan bagus gitu ya, untuk membudayakan mereka untuk bisa berkomitmen, karena ya itu sebenarnya waktunya juga udah cukup besar walaupun hitungannya masih anak-anak ya. Tapi ya mungkin perlu juga, bagus juga itu idenya, setuju saya, nanti bisa diterapkan. Oke, siap. Makasih tuh. Habis ini kayaknya saya mau ngajarin, nanti Ajar. ngajar dulu ya. Oh, iya, Habis itu